Kalian tahu nggak baru-baru ini Nikita Mirzani resmi mencabut gugatan One Prestasi terhadap Dr. Reza Gladys. Ya, gugatan yang sempat memicu banyak perdebatan dan jadi bahan diskusi panjang ya di ruang-ruang netizen mendadak dicabut. Sebagian pendukung Dr. Reza mungkin langsung girang dan mengira ini tanda kelemahan. Tapi tunggu dulu sahabat cendol. Nah, sekarang netizen Cendol akan memberikan analisa spekulatif ya. Kenapa Nikita Mirzani bisa mengambil langkah ini? Mungkin ada yang akan setuju dan tidak setuju ya, tapi itu sah-sah saja teman-teman. Karena narasi ini saya bangun dari sudut pandang strategis berdasarkan praktik hukum dan logika, bukan emosi. Pertama kita perlu pahami ya sahabat cendol bahwa gugatan perdata apalagi One Prestasi itu adalah proses yang memakan waktu dan energi. Jadi kalau niat Nikita Mirzani mau menang cepat dan langsung membalikan opini publik, maka gugatan ini bukan jalannya. Tapi saya menduga ya bahwa sejak awal gugatan One Prestasi ini adalah bagian dari strategi hukum jangka panjang Nikita Mirzani. Kenapa ya? Karena jika suatu saat Nikita Mirzani amit-amit sih ya, misalnya divonis bersalah dalam perkara pidananya, putusan One Prestasi kalau dimenangkan bisa jadi novum atau bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Jadi mungkin saja strategi awalnya bukan untuk menang di media, tapi untuk menyusun fondasi hukum ke depan. Nah, sidang pidana Nikita Mirzani ini kan sekarang memasuki tahap-tahap krusial sahabat cendol. Dan ini bukan sidang yang bisa ditunda semaunya. Sementara itu, gugatan perdata bisa diajukan ulang selama belum menyentuh pokok perkara. Jadi menurut saya ya, dari sisi urgensi ya, lebih masuk akal ya, jika saat ini Nikita Mirzani memfokuskan energi dan konsentrasinya ke perkara pidananya dulu. Ini bukan soal mundur atau mengalah, tapi soal menyusun ritme bertarung hukum. Ya, seperti orang bermain catur ya, kadang mundur satu langkah bukan karena kalah, tapi karena lagi membuat jebakan. Nah, sahabat cendol, dalam praktik hukum di Indonesia, kesepakatan di belakang layar itu bukan barang yang aneh ya. Kita nggak pernah tahu kan, apakah antara Nikita dan Reza ada komunikasi damai di belakang layar. Ya, mungkin aja mereka sudah sama-sama lelah ya, dan memilih fokus pada proses hukum masing-masing. Atau mungkin ada kesepahaman untuk saling menahan serangan hukum di jalur tertentu. Apalagi menang perkara belum tentu menang secara sosial ya sahabat cendol. Kadang justru damai bisa menjaga harga diri dua belah pihak di mata publik. Atau ya ada kemungkinan ya pihak Nikita Mirzani melihat bahwa saat ini publik terlalu fokus pada perkara pidananya. Daripada membuat dua front pertempuran hukum sekaligus ya, mereka memilih menjaga persepsi publik agar tidak terlihat terlalu defensif. Dan jangan lupakan juga ya, pencabutan gugatan ini bisa menjadi manuver psikologis untuk meredam tensi dan mengalihkan fokus opini. Ya, membuat pendukung lawan terlalu percaya diri, lalu nanti balik disodorkan senjata hukum lain yang lebih kuat di tahap berikutnya. Jadi apakah pencabutan gugatan ini bukti kelemahan? Belum tentu ya sahabat cendol, justru bisa jadi itu langkah strategis ya, yang disusun untuk menciptakan ruang mengatur napas dan menyusun ulang arah serangan. Yang perlu kita pahami, hukum bukan soal siapa yang paling kencang teriak di awal ya, tapi siapa yang bisa bertahan dengan bukti dan strategi sampai akhir. Nah, sahabat cendol, mari kita belajar untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya dari permukaannya ya. Kadang yang terlihat seperti kekalahan ternyata sedang menyimpan strategi besar. Dan dalam hukum, seperti dalam hidup ya, tidak semua tenang itu lemah, bisa jadi mereka sedang merancang langkah besar. Kalau kalian punya pendapat, mari diskusi sehat di kolom komentar, kritik boleh asal logis. Karena netizen yang sehat bukan yang paling nyinyir, tapi yang paling berpikir.